mulai ya. Baik, mohon perhatian semuanya. Itu suara dari mana yang keluar tadi? Dimatiin aja deh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman semua, Bapak Ibu yang saya hormati, kita bisa berkumpul pada pagi ini untuk melaksanakan salah satu kegiatan dan program di SMA Rodatul Mutakin, yaitu seminar awal karya tulis ilmiah yang pada saat ini akan dilaksanakan oleh Ananda Muhammad Ridho dengan judul proposal penelitian yaitu pemetaan pola aliran sungai berbasis sistem informasi geografis di Kecamatan Luwiliang, Kabupaten Bogor. Di awal ini saya akan memperkenalkan diri selaku pembimbing 1 dari Muhammad Ridho. Saya sendiri, Diatiko Daiful Habibi, kemudian ada 2 penguji yang saat ini sudah hadir. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Penguji 1 ada Ibu Putri Firdaus, SPD. Kemudian penguji 2 ada Ibu Fitra Rinjani Yusman. Kepada Ananda Ridho, semangat dan santai tentunya untuk mempresentasikan proposal ini kepada audiens yang di dalam, mohon untuk menyimak dengan seksama, terutama mungkin teman-teman yang akan seminar atau sedang menyusun nih, kelas 11 yang sudah mulai menyusun. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ridho bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, untuk mempersingkat waktu, dipersilahkan kepada Ananda Muhammad Ridho untuk mulai mempresentasikan proposal penelitiannya. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana Dia telah memberikan kita berkumpul di tempat yang cerah. Dan tak lupa salawat serta salam kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Dia telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang seperti ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho dan saya berterima kasih kepada penguji saya yaitu Ibu Putri Firdaus dan penguji 2 saya yaitu Ibu Fitra Rinjani Yusman. Dan saya berterima kasih kepada pembimbing saya yang telah membantu saya membuat kreativisme ini yaitu Diatiko Daiful Habibi. Dan saya berterima kasih kepada teman-teman semua, rekan-rekan guru yang telah hadir di acara ini. Dan terakhir, saya berterima kasih kepada para audiens yang telah melaksanakan acara ini secara daring. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal karya tulis ilmiah saya yang berjudul pemetaan pola aliran sungai berbasis sistem informasi geografis di Kecamatan Luwiliang, Kabupaten Bogor. Yang pertama itu adalah latar belakang. Jadi di latar belakang ini saya mengambil 3 poin. Yang pertama ada sumber daya air, sungai, dan pola aliran sungai. Yang pertama sumber daya air. Sumber daya air merupakan salah satu unsur utama untuk kelangsungan hidup manusia. Kemudian, air juga mempunyai arti penting dalam rangka meningkatkan kehidupan manusia yang ada di bumi. Bukan hanya manusia, tapi juga air merupakan elemen yang sangat diaktifkan bagi kehidupan makhluk hidup yang baik seperti hewan dan tumbuhan. Bisa juga dipastikan bahwa kehidupan makhluk hidup di bumi ini memerlukan air untuk kelangsungan hidupnya. Jadi keutamaan dari sumber daya air ini penting sekali bagi kehidupan manusia. Dan sumber daya air ini juga penting bagi makhluk-makhluk yang lain seperti hewan dan tumbuhan. Karena makhluk-makhluk yang ada di bumi ini pasti memerlukan air. Kemudian ada sungai. Sungai adalah saluran di permukaan bumi yang berbentuk setengah langit yang menampung dan menyalurkan air hujan dari daerah tinggi ke daerah yang lebih rendah dan akhirnya bermuara di danau atau laut.
Sungai juga memiliki daerah yang menjadi alur ataupun pengatur utama di kehidupan sehari-hari. Ada pola aliran sungai. Pola aliran sungai ini juga memiliki bentuk jalur yang diambil oleh air saat mengalir ke sungai. Pola aliran sungai juga bisa dapat memberikan informasi tentang kondisi geologis suatu daerah yang ada di sekitarnya, seperti sistem informasi geografis. Jadi pola aliran sungai ini bisa dapat memberikan informasi tentang kondisi geologis. Kemudian masuk ke rumusan masalah. Bagaimana sih bentuk pola aliran sungai di Kecamatan Lulia, Kabupaten Bogor ini? Kemudian tujuannya terbagi dua, yang pertama ada umum. Untuk menganalisa bentuk pola aliran sungai yang ada di Kecamatan Lulia, Kabupaten Bogor. Kemudian khususnya penelitian ini dilakukan dengan mengamati bentuk pola aliran air tersebut, kemudian mengklasifikasinya sesuai dengan klasifikasi yang pola aliran air. Kemudian ada manfaat penelitian. Yang pertama itu dinas terkait sebagai sumber data tentang pola aliran sungai di Kecamatan Lulia. Kedua, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan referensi pada studi literatur dalam penelitian lanjutan. Jadi penelitian lain bisa menjadi bahan referensi pada penelitian saya. Ketiga, menjadi salah satu parameter dalam mengidentifikasi karakteristik suatu daerah. Kemudian nomor dua, perspektif teoretik terbagi dua. Yang pertama, sistem informasi geografis dan sungai. Pengertian dari sistem informasi geografis adalah sistem yang berbasiskan komputer yang digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi informasi geografis. SIG dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis objek-objek dan fenomena, di mana lokasi geografis merupakan karakteristik yang penting atau kritis untuk dianalisis. Mungkin ini skema dari sistem informasi geografis. Jadi yang pertama, sinar matahari ini menyinari target. Nah, target yang saat itu adalah sungai. Kemudian, sungai ini dipantulkan melalui sensor pasif. Nah, sensor pasif ini bisa berubah satelit ataupun drone. Kemudian, setelah dipantulkan ke sensor pasif, langsung dikelola datanya melalui penerimaan data ataupun diproses dengan melalui penerimaan data. Kemudian ada komponen SIG. Yang pertama itu mempunyai komponen, yang kedua batas sistem, yang ketiga sistem, yang keempat penghubung sistem, yang kelima masukan sistem atau input, yang keenam keluaran sistem atau output, yang ketujuh pengolahan sistem atau proses, yang ke-8 lingkungan luar sistem, dan yang ke-9 sasaran suatu tujuan. Kemudian ada sungai. Sungai adalah sangat penting peranannya bagi kehidupan manusia. Kenyataan ini dapat dilihat dari pemanfaatan sungai yang makin lama makin kompleks, mulai dari sarana transportasi, sumber air baku, sumber tenaga listrik, dan sebagainya. Tetapi sungai juga sebagai peran penting bagi kehidupan seperti sebagai jalur transportasi, tetapi juga berfungsi untuk kegiatan ekonomi, interaksi, dan sosialisasi. Kemudian ada daerah aliran sungai. Daerah aliran sungai ataupun das merupakan satu ekosistem yang memiliki peranan penting bagi kehidupan. Selain dapat berfungsi sebagai perlindungan mata air, das juga berfungsi sebagai pengendali erosi serta dapat mencegah terjadinya bencana seperti banjir dan tanah longsor. Kemudian ada pola aliran sungai. Pola aliran sungai merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan. Hal ini dikarenakan seluruh makhluk hidup membutuhkan air untuk mempertahankan hidup. Pada kenyataannya, ketersediaan air semakin berkurang, bahkan pada musim kemarau banyak daerah di dunia di Indonesia mengalami kekeringan dan kesulitan air, sehingga banyak warga masyarakat daerah tersebut terpaksa harus membeli air dengan harga yang mahal untuk dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Mungkin ini jenis-jenis pola aliran sungai ada 8. Yang pertama itu ada sungai dan titik. Jadi pola aliran dan titik ini pola aliran dan titik ini merupakan pola yang menyerupai garis-garis yang ada di penangkal daun. Kemudian yang kedua ada sungai terilis. Pola aliran sungai terilis ini merupakan sebuah sungai yang alirannya serupa dengan pagar. Kemudian ada sungai paralel. Sistem pola aliran sungai paralel ini merupakan sungai yang berbentuk lurus-lurus mengikuti arus lereng dan cara sungai yang relatif sedikit. Kemudian ada radial, sentripetal, dan sentrifugal.
Nah, pola aliran sungai radial sentrifugal merupakan salah satu pola aliran sungai yang berbeda di kerucut sebuah gunung berapi atau kubah yang baru saja mencapai tahap muda. Dan sedangkan sentripetal yaitu pola aliran sungai yang arahnya menuju ke satu lokasi tertentu. Pola sentripetal merupakan ciri khas daerah cekungan ataupun dari. Terakhir, rektangular. Pola aliran rektangular ini adalah pola aliran yang menunjukkan arah tegak lurus di antara sungai hidup dengan anak-anak sungai. Nah, mungkin ini penelitian yang relevan. Jadi di penelitian relevan ini saya mengambil 3 referensi. Yang pertama itu penelitian ini ada Salini, Nurfaika, dan Faik dengan judul pemanfaatan teknologi sistem informasi geografi untuk pemetaan perairan air tanah di Kabupaten Botol. Jadi kenapa saya memasukkan referensi ini karena dia menggunakan metode SNG. Tapi yang berbeda itu dia pemetaan aliran air tanah, sedang saya pemetaan aliran sungai. Kemudian yang kedua peneliti oleh Purnama dengan judul pemetaan kawasan rawan banjir di daerah aliran sungai Cisadane menggunakan sistem informasi grafis. Sama juga dengan sebelumnya dia menggunakan metode SNG. Dan terakhir penelitian oleh Nugroho pemetaan kandungan besi ataupun besi air sumber dari berbasis informasi grafis ataupun SID daerah aliran sungai dan di justru Kalimagin, Warangan, Desa, Situ Bartan. Juga sama dengan sebelumnya hanya menggunakan kemudian cara berpikir. Jadi yang pertama itu saya mengidentifikasi suatu daerah dengan menggunakan sistem informasi grafis dengan cara menggunakan aplikasi Google Earth. Jadi di Google Earth ini saya bisa mengetahui bentuk pola-pola aliran sungai yang ada di kawasan. Kemudian lokasi pemerintah ini berada di Kecamatan Kemudian Kabupaten Bogor. Kemudian waktu penelitiannya waktu mulai dari Mei tahun 2024 sampai Oktober. Kemudian ada metode penelitian. Pada ini menggunakan metode kualitatif karena penelitian ini mengutamakan kualitas analisis dan bukan data-data yang bersifat statistik. Oleh karena itu penjelasan ini tidak ada, tapi berupa kata-kata dan dokumentasi. Kemudian ada objek penelitian. Objek pada penelitian ini adalah sungai dan aliran air permukaan yang ada di Kecamatan Kemudian Kabupaten Bogor. Kemudian ada metode pengumpulan data. Metode penelitian ini menggunakan data sekunder, di mana data diambil dengan menggunakan aplikasi Google sebagai informasi dasar untuk mengetahui data-data aliran sungai yang ada di Kecamatan Kemudian Kabupaten Bogor. Ini teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan analisa menulis literat menggunakan teknik overlay. Jadi selain bisa menggunakan teknik analisis data, saya juga menggunakan analisis overlay. Jadi analisis overlay adalah proses untuk menganalisis dan mengintegrasikan tumpang tindih dua atau lebih data ke ruangan yang berbeda. Data hasil penelitian ini akan dikomparasi dengan data yang ada pada data lainnya. Sumber data yang akan digunakan sebagai analisa adalah kondisi topografi dan geologi di daerah tersebut. Ya, kita kasih aplaus untuk Ananda Muhammad Ridho. Wah, alhamdulillah lancar ya presentasinya ya. Ini apresiasi dari Bapak salah satu bentuk dari preparation yang baik. Ya, Ridho tuh dari kemarin menyiapkan dan alhamdulillah ternyata presentasinya lancar. Ya. Dan pelajaran juga buat kita bahwa sesuatu yang terjadi baik itu tentunya atas persiapan yang baik gitu. Oke, terima kasih banyak Ridho atas presentasinya. Mungkin untuk mempersingkat waktu dipersilahkan kepada Ibu Putri Firdaus SPD sebagai penguji 1 dan Ibu Fitra Rinjani Usman sebagai penguji 2 untuk langsung memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada Ananda Ridho. Pada Bu Putri dan Bu Fitra dipersilahkan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah Rido setelah menyelesaikan presentasinya dengan sangat baik dan terlihat sekali kalau Rido sangat sungguh-sungguh dalam menyiapkan presentasi kali ini. Karena tidak ada kata-kata seperti Rido lancar banget kayak presentasinya sudah paham banget apa yang akan disampaikan. Itu suatu bentuk apresiasi yang luar biasa untuk Rido. Kita kasih applause dong buat Rido sekali lagi. Di samping itu tentunya sebagai salah satu tugas penguji, kami memiliki beberapa pertanyaan untuk Rido, dan mungkin dari Bu Fitra juga ada komentar-komentar ataupun saran terkait dengan karya tulis ilmiah yang sudah Rido buat. Pertama, kalau dari Ibu, pertanyaannya, menurut Rido, apa yang menjadi alasan kenapa penelitian ini tuh penting untuk dilakukan? Pertama itu dong, alasan kenapa penelitian Rido ini tuh penting untuk dilakukan. Kemudian, yang kedua, tadi Rido menjelaskan terkait dengan daerah aliran sungai dengan pola aliran sungai. Boleh Rido coba memberitahukan kepada Ibu dan audiens apa keterkaitan antara daerah aliran sungai dengan pola aliran sungai. Dan yang akan Rido teliti itu adalah pola aliran sungai. Itu aja. Terakhir dari Ibu, satu lagi. Di dalam karya tulis ilmiah yang Rido buat dan Rido serahkan kepada kami di bagian teknik analisis data, sepertinya belum menjelaskan secara terperinci terkait dengan apa saja akan Rido lakukan dalam menganalisis data penelitian yang diambil nantinya. Jadi mungkin boleh Rido pertanyaan terakhirnya, bagaimana cara menganalisis data yang yang dilakukan oleh Rido, tahapan yang dilakukan itu apa aja nanti? Itu aja 3 dong. Bisa dipahami pertanyaan Ibu atau perlu ada yang Ibu ulangi lagi pertanyaannya? Bisa jawabannya satu persatu. Oke, baik. Mau langsung dijawab berarti Rido? Oh, lihat dulu. Silakan Rido. Yang pertama itu alasan kenapa penelitian ini penting untuk dilakukan menurut Rido apa? Sambil duduk juga. Jadi kenapa alasan Rido. Menurut Rido alasan kenapa penelitian ini penting untuk dilakukan? Jadi kenapa penting? Karena pola aliran sungai ini sangat bermanfaat kepada makhluk hidup yang ada di bumi. Contohnya, misalkan kita nih, dengan adanya air sungai itu kita bisa hidup dengan baik. Jadi penting bagi kehidupan manusia. Oke, boleh Ibu tanggapi sedikit Rido? Nah, kalau tadi karena aliran sungai penting bagi kehidupan manusia. Oke, itu terkait dengan aliran sungainya. Ibu lebih ke arah apa yang bisa kita dapatkan setelah tahu kalau misalkan pola aliran sungai di Luliang itu seperti ini. Kira-kira apa tuh, Dok? Kenapa sampai akhirnya kita tuh harus tahu tentang pola aliran sungai di suatu daerah?
manfaatnya untuk kita itu seperti apa nantinya untuk masyarakat di sekitar. Buat kita itu pola ini kita juga bisa menghasilkan, dia bisa menggunakan, nggak bisa kan di bidang pertanian, industri ataupun rumah tangga gitu. Dan bisa menjadi apa? Kita menjadikan jalur transportasi. Baik, jadi setelah tahu tentang pola aliran sungai bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pertanian ataupun kebutuhan rumah tangga. Baik, terima kasih Rido. Boleh dilanjut ke pertanyaan kedua dan ketiganya. Pertanyaan kedua dan ketiganya tadi dicatat tidak? Boleh ya. Pertanyaan kedua, tadi ada penjelasan tentang daerah aliran sungai, betul? Dan ada penjelasan tentang pola aliran sungai. Menurut Rido atau berdasarkan apa yang Rido ketahui, apa keterkaitan antara atau bedanya antara daerah aliran sungai dengan pola aliran sungai itu ada di mana sih Rido gitu? Kenapa yang Rido teliti itu akhirnya pola aliran sungai, bukan daerah aliran sungai seperti itu? Mungkin perbedaan daerah sungai sama pola aliran sungai. Iya, Mungkin bedanya itu kalau daerah aliran sungai ini sangat berfungsi sebagai perlindungan tata air dan bisa mengetahui bencana seperti banjir dan tanah longsor.
Sedangkan pola aliran sungai itu merupakan aspek yang terpenting bagi kehidupan manusia. Baik, terima kasih Rido. Terakhir pertanyaan ketiga dari Ibu, apa perlu diulang lagi? Baik, pertanyaan terakhirnya terkait dengan di bab 3 ada bagian tentang analisis data. Boleh dilihat Rido? Nah, di bagian analisis data yang Rido cantumkan dalam karya tulis ilmiah belum menjelaskan tentang tahap-tahap apa saja yang akan dilakukan mengenai analisis data yang nantinya Rido lakukan pada saat penelitiannya gitu. Jadi boleh mungkin Rido dipresentasikan atau dijelaskan terkait dengan analisis data apa saja yang akan dilakukan oleh Rido dalam menyimpulkan atau dalam mengambil data yang nanti dijadikan bahan sumber penelitian Rido. Ridho boleh sampaikan ya Ridho mengerti dulu. Tapi nanti dijadikan catatan bahwa tentang analisa data ini itu perlu didetailkan, betul ya? Jadi silakan sudah sampaikan batas yang Ridho pasti aja. Jadi mungkin dari teknik analisis overlay ini adalah teknik yang saling tumpang tindih. Misalkan misalkan dari kondisi topografi atau geologi. Jadi
ya di antara peta ini bisa saling berkonfirmasi. Baik, terima kasih Rido untuk jawabannya. Mungkin kalau sedikit saran dari Ibu di bagian bab 3, karya tulis ilmiahnya, boleh sedikit diberikan penjelasan yang lebih mendetail terkait dengan analisis data yang akan dilakukan. Kenapa? Karena khawatir nanti yang membaca karya tulis ilmiah Rido akan kebingungan. Ini datanya akhirnya disimpulkannya dari mana dan sebagainya. Jika sebelumnya tidak diberitahukan terlebih dahulu atau tidak dicantumkan terlebih dahulu terkait dengan analisis data yang akan dilakukan. Itu Rido kalau dari Ibu. Mungkin selanjutnya dari Ibu Fitra ada saran-saran yang ingin disampaikan. Baik, sebelumnya Ibu ingin mengucapkan selamat ya kepada Rido. Karena sudah berhasil sampai ke tahap sakti. Mungkin di sini Ibu akan memberikan lebih ke saran ya Rido terkait penulisannya karena tadi pertanyaan-pertanyaan sudah banyak ditanyakan oleh pembimbing 1. Boleh dilihat Rido draft ininya, proposalnya. Nah, ini terkait penulisan untuk font dulu ya. Kan harus rata semuanya secara seragam, itu menggunakan Times New Roman. Ukurannya 12. Nah, di sini Ibu masih menemukan ada yang masih belum menggunakan TNR, font TNR. Kemudian perhatikan juga penulisan ya, penggunaan kalimat yang efektif itu seperti apa. Contohnya di latar belakang ini, di paragraf kedua ya, banyak kalimat atau kata yang boros gitu ya, tidak efektif. Kemudian titik komanya coba diperhatikan lagi. Penggunaan huruf kapitalnya setelah titik itu kan harusnya kapital. Kalau setelah koma tidak kapital ya Rido. Kemudian untuk sitasi ya, diperhatikan penulisan sitasinya. Apakah sudah sesuai? Nah, biasanya kan kalau di awal kalimat gitu ya, nama penulisnya itu tidak harus dalam kurung. Jadi langsung misalkan menurut Sabihi 2022 dilanjutkan kalimatnya. Jadi tidak perlu di dalam kurung. Nanti boleh dicek ya Rido di draftnya. Kemudian untuk penelitian yang lebih dari 3 peneliti itu gunakan dan kawan-kawan atau et al gitu. Lihat di bab 2 ada. Sudah Ibu tandai nanti. Kemudian bab 2 ini kan tentang deskripsi teoritik. Nah, yang Ibu perhatikan di sini Rido masih mengambil dari penelitian lain gitu ya. Ditaruh aja di sini, tapi belum dijelaskan menurut Rido ini seperti apa. Menurut pendapat Rido sendiri di sini belum ada. Jadi bab 2 itu isinya boleh dari peneliti lain. Setelah itu bawahnya semacam simpulan dari Rido terkait menurut penelitian sebelumnya gitu. Ya Rido? Oke. Kemudian di sini kan Rido membubuhkan gambar ya. Nah, di gambar itu harusnya di bawah gambarnya ada penjelasan. Misal jenis-jenis pola aliran sungai beserta gambarnya itu kan di bab 2 ya. Nah, di bawahnya itu ditulis gambar 2.1. Misalkan itu gambar pertama yang ada di bab 2. Jadi gambar 2.1 sungai Den Dietrich. Dan seterusnya. Gambar-gambar setelahnya juga seperti itu. Berurutan. Yang tadinya iya, 2.1, kemudian 2.2 sungai Terilis misalkan. Kayak gitu. 2.3 sungai paralel. Seperti itu.
Masih di bab 2. Tadi penjelasan di PowerPoint sudah bagus tuh Rido. Ada gambar pola kerja SIG ya, Sistem Informasi Geografis. Bagaimana pola kerjanya, cara kerjanya. Tetapi sayangnya informasi yang bagus itu belum ditambahkan di file proposalnya gitu. Nah, baiknya itu ditambahkan juga di sini. Ya, karena itu informasinya bagus sekali gitu. Jelas. Nah, di bab 3 Rido. Ada kerangka berpikir. Nah, di sini Rido masih kerangka berpikirnya itu hanya berupa tabel gitu ya, identifikasi daerah, kemudian sistem informasi geografis. Nah, ini dalam kerangka pemikiran juga dijelaskan dalam bentuk kalimat. Ya. Sehingga pembaca nanti lebih mudah memahami gitu ya dibandingkan hanya gambar saja gitu tanpa ada kalimat penjelas. Perhatikan juga penulisan daftar pustakanya. Bagaimana style apa, itu gimana penulisannya. Selebihnya sudah Ibu tandai di draft proposal Rido. Nanti untuk perbaikan silahkan dilihat ya. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Tiko. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Ibu Putri Firdaus dan Ibu Fitra Rinjani Yusman atas saran, tanggapan, pertanyaan, dan masukannya. Semoga menjadi satu tahap perbaikan untuk Rido dalam penulisan karya tulis ilmiahnya maupun hal-hal tadi yang diberi masukan. Akan kita perbaiki ke depannya. Baik, selanjutnya dipersilahkan kepada audiens, baik yang di sini ataupun secara online, mungkin boleh raise hand dulu yang ada di Google Meet. Dipersilakan jika ingin menyampaikan tanggapan atau pertanyaan kepada Ananda Rido terkait proposal penelitiannya. Mungkin silahkan untuk yang ingin bertanya dulu, boleh angkat tangan. Torik. Boleh kepada Ananda Torik dipersilahkan karena Torik ini kebetulan sedang menyusun tentang sistem informasi geografi juga ya. Nah, jadi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Torik Taufik Kurman Lubis. Saya juga sedang menyusun KTI yang berjudul menganalisis pola permukiman suatu wilayah dengan SIG, Sistem Informasi Geografis. Pertanyaan saya, apa keunggulan utama dari sistem informasi geografis dalam penelitian Karido? Oke, terima kasih banyak. Torik mau langsung dijawab atau mau disimpan dulu? Langsung dijawab? Boleh. Silakan kalau ingin langsung dijawab sambil yang lainnya jika ingin menyampaikan pertanyaan boleh angkat tangan atau yang di Google Meet untuk yang ingin bertanya juga boleh raise hand di Google Meet-nya atau membuka voice-nya. Mau langsung dijawab, Rido? Tadi diulangi apa keunggulan dari metode SIG yang Rido lakukan dalam penelitiannya ya? Silakan. Dari metode SIG ini, yang pertama itu refleksi suatu bencana seperti banjir atau tanah longsor. Contohnya itu di daerah Jawa. Karena di daerah Jawa ini sangat berpotensi karena dipengaruhi oleh erosi oleh Jadi keutamaan ini SIG yang pertama mendeteksi suatu bencana yang ada di daerah tersebut, tentunya seperti banjir atau tanah longsor.
Dan tentunya juga itu di daerah Jawa, karena di daerah Jawa ini sangat berpotensi untuk gempa karena melalui samudra dan laut. Baik, gimana Ananda Torik, apakah cukup puas dengan jawabannya atau mau menanggapi lagi? Cukup ya? Oke, cukup. Terima kasih banyak Rido atas jawabannya. Nah, ini mungkin selanjutnya dipersilahkan di Google Meet ada yang ingin bertanya. Boleh digedekan suaranya, Deva. Nah, ini ada Pak Fauzi. Insya Allah ada suatu kehormatan. Pak Fauzi bisa hadir dan bertanya. Baik, Pak Fauzi dipersilahkan untuk tanggapan atau pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat pagi. Alhamdulillah Rido, Sanut. Rido dalam pemaparan ini udah seperti S2 mau ujian nih, ya, sidang S2 ini, ya. Pak Rido sekarang kelas berapa? Kelas 12, kelas 11? Kelas 12, Pak. Kelas 12 ya, kelas 12. Tapi ini sudah seperti presentasi S2 ini, ya. Tepuk tangan dong buat Rido. Alhamdulillah tadi melanjutkan apa yang disampaikan oleh Ibu Putri tentang analisis data ya. Tentang analisis data tadi lebih kepada metodenya ya. Yang ini saya mau sarankan saja ya. Kalau di dalam penelitian itu kan kita ada data kualitatif, data kuantitatif, gitu. Nah, tadi Rido sampaikan bahwa dalam penelitian ini hanya akan disajikan data kualitatif, gitu, ya. Betul ya? Oke. Nah, ini saran saja, walaupun mungkin agak sulit ya, tapi sebaiknya ditampilkan juga data kualitatif, ya. Karena kalau tidak ada data kualitatif, kita tidak bisa melakukan hipotesa. Ya, kalau kita tidak bisa melakukan hipotesa, hasil penelitian kita kurang didukung oleh data-data yang sifatnya kuantitatif. Ya, nah ini untuk menjustify suatu kesimpulan ini kurang kuat kalau data kuantitatif tidak ditampilkan. Ya, ini saran saja untuk melengkapi. Kalau sudah baik, tapi alangkah sempurnanya kalau nanti ditampilkan juga data kuantitatif, ya, supaya kesimpulan atau konklusi kita ambil bisa dijustify dengan data-data yang berdasarkan hipotesa dari hasil penelitian. Ya, itu saja sarannya. Kalau mungkin begitu, mungkin akan lebih sempurna nanti. Terima kasih semuanya atas semangatnya dan semua yang rekan-rekan yang lain, teman-teman, jadi contoh semangat, menginspirasi supaya kalian juga maju. Akan memperlihatkan kepada publik ya, kepada siapapun bahwa SMA Ramu is the best gitu ya. Selamat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak karena sudah memberikan saran yang baik, Pak. Terima kasih banyak Pak Fauzi atas sarannya. Tadi sebuah challenge di mana Rido di challenge untuk menghadirkan data yang kuantitatif dan kualitatifnya agar hasil kesimpulan yang nanti Rido tampilkan dalam seminar penelitiannya lebih valid. Oke, mungkin silakan dilanjutkan kepada audiens yang ingin bertanya, boleh raise hand. Oh, ada Ananda Razan, dipersilahkan kepada. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Razan Zafran dan saya ingin bertanya tentang pengaruh pola aliran sungai ini terhadap kita gitu. Umpamanya kan udah tahu nih pola aliran sungainya itu pola aliran sungai pola aliran sungai A. Nah, efek atau dampak buat kitanya tuh apa gitu di kehidupan kita sehari-hari yang kurang lebih tidak berpengaruh terhadap sungai gitu. Mungkin cukup sekian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilahkan kepada Rido jika ingin langsung menjawab atau mau ditahan dulu. Ada lagi satu lagi mungkin diberi kesempatan yang ingin bertanya sebelum kita close sesi pertanyaan. Ada Reza? Oke, Rido mau jawab dulu atau mau dengar pertanyaan Reza dulu? Jawab dulu, boleh. Saya akan jawab. Tadi pertanyaan Razan adalah kira-kira apa sih pengaruh yang berdampak nih buat kita as a human sebagai manusia untuk mengetahui pola aliran sungai? Mungkin yang mempengaruhi pola aliran sungai itu salah satunya itu ada curah hujan. Karena yang apabila curah hujan jadi makin tinggi ataupun volume air yang di sungai itu makin cepat, bisa mengakibatkan banjir ataupun arus air sungai pun bisa mengakibatkan apa? Dan arus sungai itu pagi. Jadi dengan mengetahui pola ini, ketika ada estimasi curah hujan tinggi, kita bisa mengidentifikasi daerah-daerah yang punya dampak, benar ya? Yang punya dampak akan teraliri oleh aliran sungai, seperti itu. Oke, cukup Razan? Tentunya cukup. Boleh untuk pertanyaan terakhir mungkin ya, mengingat waktu juga dipersilakan kepada Ananda Raiza untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, tentang ini ya, penelitian bukan tentang basket ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza dari kelas 11. Izin bertanya untuk Kak Ridho. Dari judulnya itu kan pemetaan pola aliran sungai berbasis sistem informasi geografis di Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor. Nah, di sini tuh dari Kak Ridho sendiri untuk menganalisis sungainya itu di sungai mana? Karena kan di Kecamatan Lewiliang itu kan sungainya kan ada banyak. Nah, dari Kak Ridho sendiri untuk menganalisis sungainya itu di sungai mana? Terus sama kalau pertanyaan kedua, kenapa Kak Ridho memilih sungai tersebut untuk dibuat analisis? Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ananda Raiza. Boleh langsung ditanggapi Ridho. Kenapa sih ada sungai apa aja sih yang menjadi objek penelitian Ridho di Kecamatan Lewiliang ini? Apakah seluruhnya atau apa? Nah, silakan dijelaskan. Dan kenapa Ridho memilih daerah tersebut sebagai lokasi penelitian? Silakan. Kalau saya meneliti sungai yang ada di Kecamatan Lewiliang, karena sungai tersebut memiliki karakteristik geografis ataupun geologis yang baik. Contohnya itu memiliki sumber daya air ataupun kondisi di sekitarnya itu yang memberikan tantangan ataupun potensi penelitian yang lebih besar. Gimana, Reza? Cukup menjawab? Dan apa aja? Tadi Reza pertanyaan belum. Apa saja sungai apa aja sih yang mau Kak Ridho teliti nanti? Kan banyak nih di Kecamatan Lewiliang, ada Sungai Cianten, Cisadane dan lain-lain. Sungai Cianten. Ya, mungkin itu menjawab dari yang Reza tanyakan. Cukup, Reza? Oke, cukup. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Reza atas pertanyaannya. Dan mungkin kita sudahi untuk pertanyaannya.
Oke, baik. Terima kasih banyak kepada audiens yang sudah menyampaikan pertanyaannya, sarannya, ataupun tanggapannya. Semoga memperkaya penelitian yang akan Ridho lakukan. Yang tadi sudah dicatat ya, Do ya, apa aja yang bentuk saran dan apa perbaikan yang perlu dilakukan. Mungkin sebelum Bapak memberikan kesempatan untuk Ridho menutup dan menyampaikan penyampaian terakhir dalam penelitiannya, Bapak sebagai guru geografi mungkin karena topik yang Ridho bawa ini adalah pelajaran geografi, ingin menyinggung sedikit biar jadi pengayaan untuk kita semua. Sebenarnya hal yang menarik dari penelitian Ridho ini adalah metode yang ia lakukan, memanfaatkan sistem informasi geografis yang secara materi udah dipelajari nih sama kalian semua. Kelas 11 sudah, kelas 12 sudah. Karena dipelajarinya di kelas 10. Nah, Bapak pengen ngerimain bahwa metode sistem informasi geografis ini adalah game changing di di pengolahan data spasial tingkat global malah. Jadi bayangkan kalau misalnya belum ada sistem informasi geografis ini, bagaimana cara Ridho memetakan pola aliran sungai di Kecamatan Wiliang? Ridho harus turun secara langsung ke sungai-sungai tersebut. Bayangkan dari hulu, dari puncak gunung sampai ke hilirnya, mungkin sampai ke laut nanti kalau kita bicaranya secara global, seorang peneliti harus turun secara langsung. Mereka harus men-tracing, biasa pakai GPS, menyusuri sungai agar sungainya bisa terpetakan. Sedangkan dengan metode sistem informasi geografis ini, dia nggak perlu keluar ruangan bahkan. Dia hanya perlu punya tools-nya, di mana tools yang Ridho gunakan saat ini adalah Google Earth. Dari Google Earth, apakah kita bisa mengetahui di mana saja posisi-posisi sungai yang ada di Kecamatan Wiliang? Bisa. Nah, itu adalah salah satu hal menarik dari metode sistem informasi geografis. Yang nanti di topik lainnya, kalau Torik, kalau ini tentang pola aliran sungai, kalau Torik nanti tentang pola pemukiman. Iya. Karena kata Torik nih, kayaknya Indonesia semakin lama semakin padat gitu. Kayaknya seru untuk dianalisa gitu ya. Gitu, itu mungkin untuk sedikit tambahan dari Bapak biar intermezzo untuk kita bahwa sistem informasi geografis ini sesuatu game changer untuk data spasial yang nanti bisa menjadi salah satu tujuan-tujuan kalian. Banyak banget sekarang lapangan pekerjaan yang pasti menggunakan data spasial ini untuk menganalisa suatu daerah. Seperti itu. Baik, singkat aja, mohon maaf kalau misalnya memperpanjang waktu. Terakhir dipersilahkan kepada Ridho closing statement-nya untuk menutup presentasi yang dilakukan. Dipersilahkan. Dari saya berterima kasih kepada teman-teman semua, guru-guru ataupun para audiens yang telah hadir mengikuti acara ini. Sebelumnya, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Ananda Ridho atas presentasi yang hebat. Dan tadi segala bentuk saran, tanggapan, dan masukannya mohon dicatat untuk menjadi pengayaan dalam penelitian yang akan dilakukan. Dan sekali lagi, congratulations untuk Ridho sudah melangkah satu step dalam penelitian ini. Kita kasih applause sekali lagi. Applause yang meriah terakhir. Mudah-mudahan dilancarkan dalam penelitiannya dan menjadi motivasi, terutama untuk teman-teman yang lainnya. Baik, Bapak sebagai moderator mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Mohon maaf jika dari moderator ada kesalahan atau kata-kata yang kurang tepat untuk disampaikan, mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih banyak. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada audiens yang ikut secara virtual. Mohon maaf bila dalam pelaksanaan ada hal-hal yang mungkin kurang baik. Terima kasih banyak. Izin kami tutup untuk room virtual meet-nya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.